Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Pasar Simpang Dago, Kecamatan Coblong dilalap si jago merah pada hari Jumat 26 Juli 2024. Api diduga berasal dari kios penjual batagor. Pada Jumat pekan kemarin, Pasar Simpang Dago, Kecamatan Coblong terbakar. Tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut dan hingga kini masih dilakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Berdasarkan pantauan serta informasi yang berhasil dihimpun tim berita Inspira di tempat kejadian perkara atau TKP, peristiwa bermula saat api terlihat membumbung tinggi yang bersumber dari belakang kios Batagor Hadarto sekitar pukul 15:27 waktu Indonesia Barat. Kemudian warga serta pedagang di area tersebut berhamburan hingga akhirnya tim pemadam kebakaran Kota Bandung tiba di lokasi kejadian. Alhasil pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, api dapat dipadamkan dan selanjutnya tim pemadam melakukan pendinginan. Menurut Yusuf Hidayat selaku Kabid Kesiapsiagaan Operasi Pemadam dan Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung, sekitar 14 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Ya, kita kronologis dulu ya, bahwa terjadi kebakaran ini kita menerima kejadian kebakaran sekitar pukul 15:25 ya, 26. Setelah menerima kami teman-teman dari Dinas Comment Center menerima berita informasi, kita pantulkan ke jajaran utara, UPT Utara ya, langsung meluncur dan kita juga ternyata UPT Barat, Selatan, Timur kita turunkan juga satu-satu ini dan di Mako. Nah, sehingga karena kenapa? Karena jam segini lokasi yang terjadi kebakaran ini adalah lokasi yang terjadi kemacetan karena sore ya. Nah, sehingga tadi juga alhamdulillah tapi tidak terkendala, dibantu oleh teman-teman jajaran kepolisian dan ke OPD lain atau instansi terkait, sehingga kita pada saat datang ke sini tidak mengalami kendala walaupun dalam ada kepadatan karena kita dibantu oleh teman-teman kepolisian. Nah, ini seperti halnya kita terlihat di belakang bahwa ada beberapa kios atau yang terkena dampak terjadinya kebakaran yang dimana ini adalah batagor ya. Sementara itu, berdasarkan keterangan salah seorang saksi yaitu Gatan, yang merupakan cucu dari pemilik kios yang berada tepat di samping kios Batagor Darto mengatakan, awalnya terlihat asap dari ventilasi dan sang nenek memberitahu jika terjadi kebakaran. Ia pun langsung mengevakuasi tabung-tabung LPG yang ada di tokonya. Oh ya, tadi itu saya lagi di atas, dari dua lagi santai nonton TV. Saya tuh lihat ciri-cirinya tiba-tiba di atas ventilasinya ada asap. Terus nenek saya bilang, itu ada kebakaran gitu lah di sampingnya bilang. Terus saya langsung panik kan, langsung ambil barang-barang penting saya kayak HP, dompet, terus sama ya itu aja sih tadi. Terus langsung ke bawah. Terus ke bawah saya langsung lihat api besar di situ, saya kaget banget, langsung ngebantuin, terutama gas yang di belakangnya kan bahaya banget kalau kena api bisa meledak. Jadi saya langsung bantuin gas yang di belakang, terus saya kedepanin semua. Memasuki hari keempat pasca terjadinya kebakaran, hingga berita ini diturunkan belum ada pemberitahuan terkait penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Pasalnya pihak berwajib masih melakukan penyelidikan melalui pemeriksaan saksi-saksi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim berita Inspira melaporkan. Kecanduan judi online, sopir truk sayur di Cianjur, Jawa Barat nyambi menjadi kurir narkoba dan berhasil ditangkap jajaran Satuan Narkoba Polres Cianjur. Inilah DR 27 tahun dan EW 26 tahun, sopir truk sayur yang nekat nyambi menjadi kurir narkoba usai ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres Cianjur di wilayah Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada Kamis kemarin. Tersangka ditangkap saat razia narkoba setelah adanya laporan dari beberapa warga karena kedua tersangka memperlihatkan gelagat yang mencurigakan hingga dilakukan tes urin dan positif narkoba. Kedua tersangka pun diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 51 gram, timbangan elektrik, dan plastik klip di kontrakan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka menjalankan aksinya tersebut sekitar 4 bulan. Hasil dari keuntungan penjualan selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, juga digunakan untuk bermain judi online karena ketagihan. Menurut Kasat Narkoba Polres Cianjur AKP Septian Pratama,
Awalnya kedua tersangka merupakan pemakai, namun setelah ditawari oleh seseorang, akhirnya tersangka menjadi kurir. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam pasal 132 ayat 1, junto pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Kronologisnya awal mula kita sedang melaksanakan patroli narkoba, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan dengan gerak-gerik mencurigakan di salah satu kontrakan di Desa Gadok di Pacet. Kemudian setelah kita datangi, kemudian kita geledah dan dilakukan tes urin, hasil tes urin positif, kemudian ditemukanlah barang bukti jenis narkotika jenis sabu-sabu seberat 51 gram. Hingga saat ini petugas masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Cegah penyebaran virus rabies terhadap kucing dan anjing, Dinas Peternakan di Cianjur, Jawa Barat, gelar vaksin rabies gratis. Kegiatan tersebut disambut antusias para pemilik hewan peliharaan. Beginilah antusias para pemilik hewan peliharaan yang mendatangi kegiatan vaksin gratis yang digelar seminggu sekali di Car Free Day oleh Dinas Peternakan Kabupaten Cianjur di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Desa Pamoyanan, Cianjur, Jawa Barat. Diketahui kegiatan vaksin gratis ini sudah berjalan sekitar 1 tahun. Selain itu, hewan peliharaan yang hendak divaksin terlebih dahulu diperiksa oleh tim medis, mulai dari mulut, mata, telinga, bulu, hingga berat badan. Jika dinyatakan sehat, hewan peliharaan bisa langsung diberikan suntik vaksin rabies. Manfaat dari vaksin rabies juga untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi rabies yang fatal dan mencegah penyebaran penyakit hewan kepada manusia. Pihaknya berharap dengan adanya kegiatan ini, semoga warga di Cianjur yang memiliki hewan peliharaan bisa melakukan vaksin rabies, karena mengingat penyebaran virus rabies bisa membuat hingga meninggal dunia. Alhamdulillah kalau kita kegiatan pelayanan kesuan di Car Free Day, kita lakukan setiap hari Ahad, hari Minggu, yang kita sudah hampir berjalan hampir 1 tahun sesuai dengan jadwal Car Free Day. Kita menjadwalkan setiap hari Minggu jika tidak ada halangan. Manfaatnya adalah untuk memberikan kekebalan pada kucing, sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi pada gigitan pada manusia, itu akan lebih aman karena si kucingnya, si hewan kesayangan sudah kita lakukan vaksinasi rabies. Harapannya kita berharap pada pemilik hewan kesayang, terutama kucing, anjing, dan sejenisnya untuk melakukan vaksin rabies. Karena ini penyakit yang sifatnya zoonotik. Ketika terjadi infeksi pada manusia, risikonya adalah kematian. Pada kesempatan yang sama, salah seorang warga mengatakan jika dirinya sangat senang dengan adanya vaksin gratis tersebut, karena menurutnya dengan adanya vaksin gratis, ia bisa menghemat pengeluaran. Alhamdulillah ya, buat saya sangat membantu, soalnya gratis, vaksin-vaksin juga bagus, layanan juga bagus, ramah-ramah, pokoknya. Saya baru pertama kali ini, soalnya saya dihubungin sama teman saya juga, jadi makanya saya pagi-pagi langsung aja. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. PT Yagayingde Group berikan bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.